Rumah tangga yang aku jaga, hancur gara-gara nafsu suami sendiri. Cinta yang dibangun dengan darah dan air mata dihancurkan oleh nafsu sesaat. Saat suami buta cinta dan selingkuhan pura-pura suci, istri sahanya bisa menahan amarah. Tapi mereka lupa, korban bisa berubah jadi badai yang meluluh lantakan. Di mata orang lain, kehidupan rumah tangga Lastri dan Rian terlihat begitu sempurna. Mereka sudah 7 tahun menikah, dikaruniai seorang putri kecil bernama Dinda yang kini duduk di bangku TK. Tetangga sering menjadikan mereka contoh keluarga harmonis. Rian bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan jabatan yang cukup mapan, sementara Lastri mengurus rumah tangga dengan penuh perhatian. Setiap pagi, aroma tumisan dan kopi hangat selalu tercium dari dapur rumah sederhana mereka. Namun, di balik itu semua, Lastri mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Sejak beberapa bulan terakhir, Rian lebih sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, pekerjaan menumpuk, rapat mendadak, atau ada urusan kantor yang tak bisa ditunda. Awalnya Lastri percaya, bahkan ikut merasa iba. Tapi perlahan, keraguan itu tumbuh. Malam itu, jarum jam hampir menyentuh pukul 11 ketika suara motor Rian terdengar berhenti di halaman. Lastri yang semula menunggu di ruang tengah, segera berdiri. "Mas baru pulang?" tanyanya sambil menahan nada suara agar tetap terdengar lembut. Rian menaruh helm di atas meja, lalu duduk dengan wajah lelah. "Iya, sayang. Maaf ya, kerjaan lagi numpuk banget." Lastri mengangguk kecil. "Aku sudah simpan makan malammu di dapur. Mau aku hangatkan dulu?" Rian menggeleng. "Gak usah, aku udah makan sama anak-anak kantor tadi." Jawaban itu membuat dada Lastri terasa sesak. Meski ia berusaha menutupi. Sudah berkali-kali Rian pulang larut dengan alasan sudah makan di luar. Tapi entah kenapa, setiap kali ditanya lebih lanjut, ia selalu menjawab singkat, seakan tak ingin memperpanjang pembicaraan. "Mas, kok akhir-akhir ini sibuk banget, ya?" Dulu pulangnya nggak pernah selarut ini, Lastri mencoba memberanikan diri. Rian mendesah, mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. "Ya beginilah, kerjaan lagi padat. Aku juga capek sebenarnya. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh, ya?" Lastri tersenyum kaku, meski hatinya penuh pertanyaan. Ia ingin percaya, tetapi matanya menangkap sesuatu yang lain. Sejak masuk rumah tadi, Rian tak lepas dari ponselnya. Ia sibuk mengetik pesan dengan wajah serius, bahkan senyum tipis sempat muncul. Senyum yang jarang ia berikan pada Lastri belakangan ini. "Mas chat sama siapa?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja sebelum sempat ia tahan. Rian terdiam sejenak, lalu cepat menjawab, "Teman kantor. Lagi bahas soal laporan." Lastri mengangguk, mencoba menelan bulat-bulat jawaban itu, meski hatinya bergejolak. Ia tahu, sebagai istri ia harus percaya. Tapi sebagai perempuan, instingnya terus berbisik, ada sesuatu yang tak beres. Malam itu, setelah Rian masuk kamar lebih dulu, Lastri duduk sendirian di ruang tamu. Tatapannya kosong, pikirannya melayang-layang. Ia menghela napas panjang. Kalau memang hanya pekerjaan, kenapa sikapnya berubah sejauh ini? Pertanyaan itu terus mengusik, membuat tidurnya tak pernah benar-benar nyenyak lagi. Hari itu, suasana rumah begitu hening. Dinda sedang tertidur siang, dan hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Lastri sedang melipat pakaian di ruang tamu, ketika Rian masuk dengan wajah muram. Langkahnya pelan, seakan membawa beban berat. "Las," suara Rian terdengar lirih. Lastri menoleh sekilas, lalu melanjutkan lipatannya. "Iya, Mas. Kenapa mukanya tegang gitu? Capek kerja, ya?" Rian menarik napas panjang. Tangannya menggenggam erat ponsel, lalu ia duduk di sofa seberang Lastri. Ada sesuatu yang harus aku bilang. Tapi aku nggak tahu gimana caranya." Lastri berhenti melipat pakaian. Dari nada suaranya, ia tahu ini bukan hal sepele. "Mas, ngomong aja. Jangan bikin aku penasaran." Beberapa detik hening. Rian menunduk, lalu dengan suara bergetar ia berucap, Aku sudah selingkuh, Las. Dan Rina hamil." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada Lastri. Tangan yang memegang baju terlepas begitu saja, jatuh ke lantai.
Ia menatap suaminya dengan mata melebar tak percaya. Apa? Mas bilang apa tadi? Suaranya tercekat. Rian menggigit bibir, kepalanya menunduk semakin dalam. Aku minta maaf, aku hilaf. Semua terjadi begitu saja. Begitu saja? Lastri mendadak berdiri, tubuhnya gemetar. Mas kira aku bodoh? Perselingkuhan itu nggak pernah, begitu saja. Itu pilihan, Mas, pilihan. Rian ikut berdiri, mencoba meraih tangan istrinya. Aku salah, Las. Aku nyesel, sumpah aku nyesel. Tapi aku nggak bisa sembunyi lagi. Aku harus tanggung jawab sama Rina juga. Tanggung jawab? Suara Lastri meninggi, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Terus aku dan Dinda? Kami ini apa? Hanya pelengkap dalam hidupmu? Rian terdiam, tak mampu menatap mata Lastri yang penuh luka. Mas tahu nggak? Selama ini aku selalu percaya sama Mas. Aku bela Mas di depan keluarga. Aku tutupin semua perubahan sikap Mas biar orang nggak curiga. Tapi ternyata, Lastri terisak, menutup wajah dengan kedua tangan. Ternyata aku cuma istri bodoh yang dibohongi. Rian mencoba mendekat, tapi Lastri mundur selangkah. Jangan sentuh aku, teriaknya. Mas udah ngotorin semuanya. Aku jijik. Suasana rumah yang biasanya hangat kini berubah jadi medan perang. Napas keduanya tersengal, hati mereka penuh luka. Las, aku tahu aku udah menghancurkan kepercayaanmu. Tapi aku mohon, jangan benci aku. Aku tetap sayang sama kamu, sama Dinda. Lastri menatapnya dengan tatapan penuh amarah bercampur kecewa. Cinta apa yang Mas maksud? Cinta yang tega mengkhianati? Cinta yang tega bikin aku hancur? Itu bukan cinta, Mas. Itu egois. Rian hanya bisa terdiam. Kata-kata Lastri menamparnya lebih keras dari apapun. Air mata Lastri terus mengalir, tapi suaranya tegas ketika berkata, mulai hari ini, aku nggak tahu lagi siapa Mas di mataku. Suami? Ayah? Atau cuma orang asing yang numpang hidup di rumah ini? Ruangan itu kembali sunyi, hanya tersisa isak tangis Lastri yang memecah keheningan. Beberapa hari setelah pengakuan yang menghancurkan itu, rumah tangga Lastri dan Rian tak lagi sama. Lastri masih berusaha menjalani rutinitas, menyiapkan sarapan, mengurus Dinda, menjaga senyum di depan tetangga, namun hatinya koyak. Ia merasa setiap sudut rumah itu menyimpan bayangan pengkhianatan. Di tengah luka yang belum pulih, sebuah peristiwa yang lebih menyakitkan datang. Sore itu, Lastri yang sedang menyapu halaman mendengar suara motor berhenti. Ia mengangkat wajah, dan hatinya seketika tercekat. Rian turun dari motor, bersama seorang perempuan. Rina. Perempuan yang kini menjadi duri dalam rumah tangganya. Lastri mematung, sapu di tangannya terhenti. Rian melangkah maju dengan raut wajah penuh kegelisahan, sementara Rina berdiri di belakangnya, menunduk dengan perut yang mulai tampak membuncit. Las, suara Rian berat, seolah sulit keluar. Kita perlu bicara. Lastri menegakkan tubuhnya, matanya beralih dari Rian ke perempuan di belakangnya. Berani sekali kamu bawa dia ke rumah ini, ujarnya dingin. Rian menelan ludah, lalu menarik napas panjang. Aku minta maaf, Las. Tapi aku harus jujur. Aku nggak bisa ninggalin Rina. Dia butuh aku. Dan, ini tanggung jawabku juga. Kalimat itu seperti api yang langsung menyambar dada Lastri. Ia meletakkan sapu dengan keras, lalu melangkah mendekat. Apa maksudmu? Rian menatap matanya dengan ragu, lalu berkata pelan, aku minta izin untuk menikah dengan Rina. Aku mau tanggung jawab sama anak yang dia kandung. Apa? Suara Lastri meninggi, bergetar oleh amarah. Mas pikir aku gila? Aku tidak akan sudi dimadu. Jangan bermimpi aku rela berbagi rumah tangga dengan perempuan itu. Rina yang sejak tadi dia mencoba angkat bicara, suaranya gemetar. Mbak Lastri, aku tahu aku salah. Tapi aku juga nggak mau anak ini lahir tanpa ayah. Diam kamu, bentak Lastri, matanya merah menahan air mata. Kamu sudah cukup menghancurkan rumah tanggaku. Jangan tambah berlagak minta belas kasihan. Rian mencoba meraih tangan Lastri. Las, tolong pahami aku. Ini bukan cuma soal aku dan dia.
ini soal anak yang gak berdosa. Aku gak bisa lari dari kenyataan ini. Lastri menepis tangannya dengan kasar. Kenyataan? Kenyataan apa? Kenyataan bahwa suamiku mengkhianati sumpah pernikahan kami? Kenyataan bahwa aku harus berbagi suami dengan perempuan yang merebutnya? Itu bukan kenyataan, Rian, itu penghinaan. Perdebatan semakin panas. Dinda yang mendengar keributan itu dari dalam rumah berlari keluar. Matanya bingung. Bunda, ayah, kenapa teriak-teriak? Lastri segera mendekap anaknya erat, menahan tangis. Gak apa-apa, nak, masuk lagi, ya, main di dalam. Rian menunduk dalam-dalam, wajahnya penuh rasa bersalah. Tapi Lastri sudah tak bisa lagi menahan emosinya. Dengar baik-baik, Rian, suaranya serak namun tegas. Kalau kau tetap memaksa menikahi perempuan itu, maka selesai sudah kita. Aku tidak akan bertahan di rumah yang membagi cinta suami. Aku tidak akan pernah rela. Las, suara Rian parau, namun tak ada kata lain yang keluar. Tangisan, teriakan, dan ancaman memenuhi ruang sore itu. Rumah yang dulu dipenuhi tawa kini berubah jadi bara, dan cinta yang dulu hangat kini berubah menjadi luka yang terus menyala. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka bagi Lastri. Tanpa sepengetahuannya, tanpa persetujuan darinya, Rian membawa Rina menetap di rumah itu. Alasannya sederhana namun menusuk hati, demi kesehatan dan kehamilan Rina yang semakin membesar. Las, ini cuma sementara, kata Rian dengan nada memohon ketika pertama kali membicarakan hal itu. Sementara? Lastri menatapnya tak percaya. Mas pikir rumah ini hotel? Seenaknya Mas bawa masuk perempuan itu, tinggal di bawah atap yang sama dengan aku. Dia butuh perawatan, Las. Aku nggak tega kalau dia sendirian di kontrakan sempit. Lagi pula, Rian menunduk, itu juga anakku yang dia kandung. Kalimat itu menusuk telinga Lastri seperti belati. Sejak saat itu, ia merasa suaminya bukan lagi miliknya. Hari demi hari, kehadiran Rina benar-benar mengusik. Di hadapan Rian, Rina selalu bersikap manis. Mas Rian, jangan lupa minum vitamin, ya, ucapnya sambil tersenyum lembut, seolah ia istri yang penuh perhatian. Rian hanya tersenyum kecil dan membalas singkat. Iya, makasih, Rin. Lastri yang melihatnya dari dapur merasakan dadanya sesak. Ia berusaha menahan amarah, tak ingin ribut di depan Dinda. Tapi di belakang Rian, wajah Rina berubah. Senyum manisnya berganti dengan lirikan sinis yang hanya ditujukan pada Lastri. Kasihan ya, Mbak. Rumah ini jadi sempit karena saya. Tapi mau gimana? Kan? Demi kesehatan bayi, saya harus dapat perhatian lebih. Bisik Rina suatu sore ketika Rian sedang keluar membeli obat. Lastri menggenggam erat jemuran di tangannya, menahan diri agar tidak meledak. Kamu jangan kurang ajar. Jangan kira aku nggak tahu permainanmu. Rina hanya tersenyum miring. Permainan? Saya cuma jalani apa yang sudah Mas Rian pilih. Lagi pula, dia yang minta saya tinggal di sini. Bukan saya yang maksa. Kata-kata itu membuat Lastri gemetar menahan emosi. Tapi ia memilih diam, karena tahu jika pertengkaran terdengar Dinda, luka itu akan semakin dalam bagi anaknya. Malam hari, Lastri duduk di kamar bersama Dinda, menatap foto-foto lama pernikahannya yang masih tergantung di dinding. Senyumnya di foto itu terasa asing. Bunda, suara kecil Dinda memecah keheningan. Kenapa sekarang rumah kita rame? Ada tante itu? Lastri terdiam. Air matanya menetes sebelum ia sempat menjawab. Ia memeluk anaknya erat. Maaf ya, nak. Maaf kalau Bunda nggak bisa bikin rumah ini bahagia lagi. Hari-hari berikutnya semakin berat. Rina terus memainkan perannya. Manis di depan Rian, menusuk di belakang Lastri. Rumah yang dulu penuh kenangan manis kini berubah menjadi tempat asing. Dinding-dindingnya masih sama, tapi kehangatan yang dulu mengisi setiap sudut telah lenyap, digantikan rasa terasing dan terhina. Bagi Lastri, rumah itu bukan lagi rumah. Hanya bangunan dingin yang setiap harinya mengingatkan pada pengkhianatan dan luka yang terus menganga. Hari-hari di rumah itu berubah menjadi panggung sandiwara yang penuh tipu daya. Rina kian lihai memainkan perannya. Di depan Rian, ia selalu tampak rapuh, penuh pengertian,
dan berusaha menampilkan diri sebagai perempuan yang hanya ingin dihargai. Tapi di balik itu, setiap gerak-geriknya mengandung racun yang menusuk Lastri sedikit demi sedikit. "Mas, aku nggak tahu kenapa Mbak Lastri nggak suka sama aku. Padahal aku sudah berusaha hormat, bantu beres-beres juga. Tapi aku sering dimarahin. Mas," ucap Rina suatu malam sambil mengusap matanya yang pura-pura sembab. Rian yang baru pulang kerja langsung menoleh tajam ke arah Lastri yang sedang duduk di sofa. "Las, kenapa sih kamu nggak bisa nerima keadaan? Rina itu nggak salah apa-apa. Dia di sini juga karena keadaannya. Tapi kamu malah bikin suasana panas terus." Lastri mendongak, matanya berkilat menahan air mata. Aku yang bikin panas? Mas, aku cuma mempertahankan hakku sebagai istri. Perempuan itu jelas-jelas merusak rumah tangga kita." Rina buru-buru menunduk, menangis pelan. "Aku nggak pernah maksud ganggu, Mbak. Aku cuma ingin anakku lahir dengan ayah di sisinya." Rian langsung menghela napas keras, lalu menatap istrinya dengan tatapan penuh amarah. "Cukup, Las. Jangan egois. Kamu itu harusnya ngerti. Kalau kamu benar-benar istri yang berhati nurani, kamu bakal bantu aku lewati ini, bukan malah nyalahin." Kata-kata itu menghantam Lastri lebih keras daripada pukulan. Ia menggertakkan gigi, menahan tangis yang hampir pecah. Di matanya, suaminya kini benar-benar asing. Bukan lagi lelaki yang dulu ia percayai, melainkan pria buta cinta yang lebih memilih membela wanita lain. Fitnah demi fitnah terus ditebar. Rina sengaja menjatuhkan piring di dapur lalu berteriak, "Aduh, Mbak Lastri sengaja dorong aku, Mas." Rian yang mendengar langsung berlari masuk. "Las, kamu tega banget? Dia itu lagi hamil." Lastri terperangah. "Aku nggak pernah dorong dia. Dia sendiri yang ceroboh." Tapi wajah Rian sudah terlanjur penuh amarah. "Kamu udah keterlaluan, Lastri. Aku nggak nyangka kamu bisa sekejam ini." Air mata Lastri menetes deras. Ia ingin berteriak bahwa semua itu hanya sandiwara, bahwa Rina sedang mempermainkan mereka. Tapi mulutnya keluh. Untuk apa lagi ia membela diri kalau suaminya sendiri sudah tidak percaya? Malamnya, Lastri duduk sendirian di kamar, memandangi Dinda yang sudah terlelap. Hatinya koyak. Rasanya ia benar-benar sendirian dalam penderitaan ini. Tak ada yang berpihak padanya. Tidak keluarga, tidak tetangga, bahkan suami yang dulu bersumpah setia pun kini berdiri di sisi orang lain. Namun, di balik diamnya, perlahan muncul sesuatu dalam dirinya. Api kecil yang menyala di tengah gelap. "Aku tidak bisa terus-terusan menjadi korban. Aku harus lakukan sesuatu. Aku harus bangkit, demi diriku, demi Dinda." Dengan tangan yang gemetar, Lastri mulai menulis sesuatu di buku catatan kecil yang ia sembunyikan di laci. Rencana, persiapan, bukti-bukti kecil yang ia kumpulkan diam-diam. Ia tidak tahu kapan saatnya akan tiba, tapi satu hal pasti, ia tidak akan selamanya diam diinjak-injak. Hari itu, hujan turun deras seolah langit ikut menangisi nasib Lastri. Di meja kayu ruang tamu yang kini terasa asing baginya, selembar berkas tergeletak. Kertas putih dengan cap resmi itu tampak sederhana. Namun bagi Lastri, ia adalah vonis mati atas cinta dan kepercayaan yang pernah ia perjuangkan selama 7 tahun pernikahan. Rian duduk di hadapannya, wajahnya datar, seolah tak ada beban. Di sisi lain, Rina berdiri dengan raut penuh kepura-puraan. Sedikit murung tapi matanya berkilat penuh kemenangan. "Las," suara Rian terdengar kaku, "tolong tanda tangani ini. Aku janji akan tetap tanggung jawab untuk Dinda. Tapi aku harus melanjutkan hidupku." Lastri menatap kertas itu lama sekali. Tangannya gemetar ketika meraih pena yang sudah disodorkan Rian. Hatinya berteriak, kenapa semua berakhir seperti ini? Namun suaranya terkunci di tenggorokan. Dengan sisa tenaga yang nyaris habis, ia menorehkan tanda tangan di atas kertas itu. Setiap goresan terasa seperti pisau yang mengoyak hatinya. Seakan ia menuliskan sendiri akhir dari kebahagiaan yang dulu ia bangun dengan cinta dan pengorbanan. Begitu pena terangkat, Lastri menutup mata rapat. Air matanya jatuh, menodai dokumen yang kini resmi menjadikannya mantan istri. Rian menarik berkas itu, menatapnya sekilas, lalu menghela napas panjang. Anehnya,
Bukan kesedihan yang terpancar di wajahnya, melainkan semacam kelegaan. Rina mendekat, menyentuh lengan Rian dengan penuh manja. "Terima kasih, Mas. Sekarang kita bisa memulai hidup baru," bisiknya lirih, namun cukup jelas terdengar oleh Lastri. Lastri mengangkat wajahnya, menatap mereka dengan mata yang merah dan penuh luka. "Kalian berdua jangan terlalu cepat merasa menang. Hidup ini belum selesai. Ingat, ada yang namanya karma." Rina tersenyum tipis, tatapannya penuh ejekan. "Mbak, jangan salahkan orang lain kalau Mas Rian memilih aku. Itu artinya aku lebih bisa bikin dia bahagia daripada Mbak." Lastri ingin berteriak, ingin menampar wajah itu, tapi ia menahan diri. Ia hanya mengepalkan tangan erat-erat hingga kukunya menusuk telapak. Dalam hati ia berjanji, "Aku akan pergi dengan kepala tegak. Tapi suatu hari, kalian akan tahu rasanya dihancurkan oleh orang yang paling kalian percaya." Beberapa hari setelah perceraian itu, rumah yang dulu ia bangun bersama Rian mulai berubah wajah. Foto-foto pernikahan Lastri diturunkan, diganti dengan pot bunga baru pilihan Rina. Tirai yang dulu ia jahit sendiri dibuang, diganti dengan kain berwarna cerah yang tak pernah ia sukai. Bahkan aroma rumah pun berubah. Bau masakan Rina, parfum murah yang menusuk hidung, seolah-olah berusaha menghapus jejak Lastri dari setiap sudut. Lastri hanya bisa mengamati dalam diam. Ia masih tinggal di rumah itu beberapa hari, menunggu waktu yang tepat untuk benar-benar pergi. Setiap detik menjadi siksaan. Melihat Rina berjalan bebas di ruang yang dulu ia rawat dengan cinta, mendengar suara tawarian yang dulu hanya untuknya kini diberikan pada orang lain. Namun di balik kegetiran itu, ada satu hal yang membuatnya tetap berdiri. Dinda. Putrinya yang polos, yang tak tahu apa-apa, hanya tahu bahwa rumahnya kini terasa berbeda. "Bunda, ayah nggak tidur sama kita lagi, ya?" tanya Dinda suatu malam dengan mata yang sayu. Lastri memeluk anaknya erat, menahan tangis agar tak terdengar. "Nggak apa-apa, Nak. Selama ada Bunda, kamu nggak akan sendirian." Di kamarnya, Lastri menatap langit-langit sambil menggenggam catatan kecil yang selama ini ia simpan. Di dalamnya ada rangkuman semua fitnah, semua kebohongan, semua bukti yang diam-diam ia kumpulkan. Ia tahu, waktunya belum tepat. Tapi hari itu akan datang, hari ketika ia tidak lagi sekadar korban. Perceraian mungkin telah memisahkan statusnya dari Rian, tapi bukan berarti Lastri kalah. Ia hanya sedang menunggu saat yang tepat untuk berdiri kembali, lebih kuat, dengan luka yang akan ia jadikan senjata. Malam itu, meski hatinya masih berlumur darah, untuk pertama kalinya Lastri bisa menutup mata dengan keyakinan baru. Ini bukan akhir, melainkan awal dari perlawanan. Hari-hari setelah perceraian berjalan penuh ironi. Rian dan Rina tampak larut dalam euforia kebebasan. Mereka sering tertawa keras di ruang tamu, berjalan berdua ke pasar dengan mesra, bahkan tak ragu menunjukkan kemesraan di hadapan Lastri, seolah-olah ingin menegaskan bahwa mereka kini adalah pasangan sah. Namun, dalam sorot mata Lastri yang diam dan seakan pasrah, tersembunyi sesuatu yang tak mereka sadari. Di balik kesunyiannya, Lastri menyimpan rahasia besar. Rumah tempat mereka berpesta pora itu bukan milik Rian, melainkan miliknya. Sertifikat rumah itu atas nama Lastri sejak awal, hadiah dari almarhum ayahnya sebelum ia menikah. Rian dan Rina terlalu sibuk merayakan kemenangan mereka untuk memperhatikan detail itu. Mereka mengira Lastri hanyalah tamu yang menunggu waktu angkat kaki. Padahal, justru merekalah yang sebenarnya tidak punya hak di rumah itu. Setiap malam, setelah Dinda terlelap, Lastri duduk di meja kecil kamarnya dengan tumpukan dokumen. Sertifikat rumah, bukti pembayaran pajak, hingga akta hibah dari ayahnya, semua ia periksa berulang kali. Tangannya gemetar, bukan karena ragu, melainkan karena menahan gejolak hati. "Ayah, andai ayah masih ada, pasti ayah marah besar lihat anakmu diperlakukan begini," bisiknya sambil menggenggam lembaran tua akta hibah. Lastri kemudian melangkah lebih jauh. Ia diam-diam menemui seorang notaris kepercayaannya di kota. Di ruang beraroma kopi dan kertas legal itu, ia duduk dengan wajah tegar meski matanya masih menyimpan luka. "Jadi, Ibu Lastri pemilik sah rumah tersebut?" tanya sang notaris sambil meneliti dokumen. "Betul," jawab Lastri mantap. "Dan saya ingin memastikan semua aman secara hukum. Jika suatu saat saya ingin mengusir mereka,
saya bisa lakukan tanpa celah, kan? Sang notaris menatapnya dengan serius. Sangat bisa, Bu. Dengan sertifikat atas nama Anda, tak seorang pun berhak menguasai rumah itu tanpa izin Anda, bahkan mantan suami sekalipun. Anda hanya perlu menyiapkan surat kuasa atau somasi resmi. Ada rasa lega yang mengalir di dada Lastri. Untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan itu dimulai, ia merasa kembali memiliki kendali. Sementara itu, di rumah, Rian dan Rina sama sekali tak menyadari apa yang sedang dipersiapkan Lastri. Mereka sibuk menata ulang ruang tamu, mengecat ulang kamar, bahkan membuang perabotan lama yang menurut mereka tak berguna. Mas, lihat deh. Kalau kita ganti sofa dengan yang baru, rumah ini pasti lebih nyaman, ucap Rina sambil menempelkan katalog furnitur ke dada Rian. Rian mengangguk sambil tersenyum puas. Iya, mulai sekarang, semua diatur sesuai keinginan kita. Rumah ini akhirnya benar-benar jadi milik kita. Lastri yang berdiri di ambang pintu hanya tersenyum tipis. Senyuman getir yang tidak mereka pahami. Nikmatilah sebentar, karena tak lama lagi, semua ini akan runtuh. Di dalam hatinya, Lastri sudah mantap. Ia tidak akan meledak sekarang. Ia akan menunggu waktu yang tepat. Saat Rian dan Rina benar-benar merasa di puncak bahagia, saat itu pula ia akan menurunkan badai yang telah ia siapkan. Rumah itu adalah saksi bisu dari setiap tawa dan air matanya. Dan jika ia harus melepaskan segalanya, ia tidak akan pergi dengan tangan kosong. Tidak kali ini, hari itu akhirnya tiba. Pagi berjalan seperti biasa. Rina sibuk menata vas bunga di meja, Rian membaca koran dengan santai. Mereka begitu percaya diri, seolah rumah itu memang benar-benar milik mereka. Namun siang harinya, suasana berubah. Langkah Lastri terdengar jelas dari arah kamar. Kali ini ia tidak berjalan dengan lesu seperti biasanya. Ia muncul dengan wajah tenang, rambut diikat rapi, dan sorot mata yang berbeda, tajam, penuh wibawa. Di tangannya, sebuah map berwarna coklat menempel erat di dada. Tanpa basa-basi, ia berdiri di tengah ruang tamu. Rian menurunkan korannya, menatap dengan kening berkerut. Rina berhenti menata bunga, merasakan hawa aneh yang menyelimuti. Ada apa, Las? Tanya Rian, berusaha terdengar tegas namun suaranya mengandung keraguan. Lastri menatap keduanya, lalu meletakkan map di atas meja dengan bunyi tap. Yang mengejutkan. Ia membuka isinya, memperlihatkan lembar-lembar kertas resmi, lengkap dengan tanda tangan dan cap notaris. Mulai hari ini, ucap Lastri lantang, suaranya bergetar bukan karena takut, tapi karena menahan amarah. Kalian tidak punya hak tinggal di rumah ini. Semua dokumen jelas. Sertifikat rumah ini atas nama saya. Bukan Rian, bukan Rina. Saya. Ruangan mendadak senyap. Rina membeku, wajahnya pucat pasi. Maksud Mbak apa? Ini rumah Mas Rian, kan? Selama ini. Lastri menatapnya tajam, memotong kalimatnya. Salah besar. Rumah ini adalah pemberian almarhum ayah saya, jauh sebelum saya menikah dengan Rian. Jadi sejak awal, kalian berdua hanyalah tamu yang kebetulan saya izinkan tinggal. Dan sekarang, izinku sudah berakhir. Rian bangkit berdiri, berusaha mempertahankan wibawa. Las, jangan gitu. Aku. Diam, Rian, potong Lastri, nadanya keras membuat suaminya terkejut. Kamu sudah cukup mempermalukan aku. Kau hancurkan rumah tangga kita, kau bawa perempuan itu ke sini, dan kau kira aku akan terus diam? Tidak. Kali ini aku yang bicara, dan kau harus dengar. Rian menelan ludah, wajahnya memucat. Ia kehilangan kata-kata. Rina mencoba menyela dengan nada lirih penuh pura-pura. Mbak, tolonglah, saya ini hamil. Kalau saya diusir, saya harus tinggal di mana? Lastri menatapnya tanpa belas kasihan. Itu urusanmu dengan Rian. Jangan sekali-kali mengemis padaku. Aku bukan lagi bagian dari kebodohan kalian. Air mata Rina menetes, namun tak ada simpati di wajah Lastri. Justru tatapannya semakin tegas. Aku beri waktu kalian sampai sore ini untuk mengemasi barang-barang. Kalau tidak, aku akan panggil aparat untuk mengeluarkan kalian secara paksa. Suasana ruang tamu mendadak sesak. Rian tertunduk,
wajahnya penuh rasa malu. Ia sadar, semua gengsinya runtuh. Perempuan yang dulu ia remehkan, yang ia anggap lemah, kini berdiri jauh lebih kuat darinya. Menjelang sore, koper dan kardus mulai ditumpuk di teras. Rina menangis terseduh, sementara Rian menunduk dalam-dalam, tak berani menatap Lastri yang berdiri tegak di ambang pintu. Ketika langkah kaki mereka menjauh dari rumah, Lastri tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya memandang dengan mata yang berkaca-kaca, bukan karena iba, melainkan karena lega. Akhirnya ia bisa mengambil kembali kendalinya. Pintu rumah ditutup dengan suara keras. Brak! Suara itu bergema, menandai berakhirnya satu babak pahit dalam hidupnya. Lastri berdiri di ruang tamu yang kini sepi. Ia menatap dinding-dinding yang dulu menyimpan luka, lalu menarik napas panjang. "Aku masih di sini. Aku tidak kalah," bisiknya lirih pada dirinya sendiri. Ia tahu hidupnya tak akan sama lagi. Luka itu tetap ada. Namun satu hal pasti, ia adalah pemilik penuh atas dirinya, atas martabatnya, dan atas rumah yang ia perjuangkan.